Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 8 Agustus. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikutin terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin. Sebelum kita lanjutkan, saudara kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih buat pertolongan Tuhan yang boleh kami nikmati sepanjang malam dalam istirahat kami. Pagi hari ini, pagi yang baru, Tuhan kiranya memberkati hari-hari kami, firman-Mu menuntun kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tema kita pagi hari ini, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Roma pasal yang ke-8 ayat 38 sampai 39 saya bacakan bagi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam renungan kita pagi hari ini, Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana Paulus mengenal betul dengan Allah, mengenal betul bagaimana kasih Allah yang sangat mengasihi manusia. Paulus yang tadinya benci kepada pengikut-pengikut Kristus, bahkan menganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Namun saudara, karena begitu besarnya kasih Allah, tidak pernah memperhitungkan semua masa lalunya. Pengorbanan Kristus di kayu salib, wujud kasih Kristus kepada manusia. Kesetiaan Allah tidak akan pernah berakhir. Amin. Kesetiaan Allah tidak diragukan lagi. Walaupun saudara, iblis selalu mengingatkan masa lalu kita. Iblis selalu mengingatkan dosa-dosa masa lalu kita. Tetapi saudaraku, lewat ayat ini Paulus menjelaskan kepada kita bahwa jangan lagi kita meragukan kasih Tuhan, bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Artinya dosa-dosa kita ini sudah dihapuskan. Dosa-dosa kita ini sudah tidak lagi diperhitungkan oleh Allah. Dan karya Kristus di kayu salib menjadi jaminannya. Amin. Dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-14 dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudaraku, dosa-dosa yang mendakwa kita sehingga kita merasa tidak layak lagi di hadapan Tuhan, dengan kita percaya kepada Tuhan, dengan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka saudara, dosa-dosa yang mengancam itu telah ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Makanya saudara, Paulus merespon karya Kristus di kayu salib dengan mengabdikan hidupnya hanya untuk memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karya Tuhan yang begitu besar kepada kita manusia, yang tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa masa lalu kita. Bagaimana respon kita, saudara? Bagaimana kita menjalani hidup kita ke depan? Nah, inilah saudaraku yang dilakukan oleh Paulus. Ketika Paulus menyadari kasih Allah yang begitu besar, kejahatan Paulus yang begitu besar dibalas oleh Tuhan dengan kasih-Nya yang sangat besar. Nah, inilah saudaraku kasih Kristus yang telah kita terima.
Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena apa, saudaraku? Karena dosa kita telah diselesaikan. Alkitab mengatakan, saudara, hanya dosa yang memisahkan kita dari Tuhan. Hanya dosa yang memisahkan kita dari kasih Allah. Tetapi itu telah diselesaikan Kristus di kayu salib. Maka itu, saudara, orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita ini adalah orang-orang yang sangat bersyukur. Maka itu, saudara, marilah di waktu-waktu yang masih ada ini, kita pergunakan hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kita berbuat untuk menyenangkan Tuhan. Nah, saudaraku, ini yang menjadi renungan kita pagi hari ini. Bagaimana kita membalas kasih Tuhan. Bagaimana kita merespon kasih Tuhan yang besar, yang tidak lagi menghitung dosa-dosa kita. Dan marilah kita membangun hidup kita di dalam hidup yang baru, hidup dalam pengenalan Kristus. Dan inilah kerinduan Tuhan. Mari membangun hidup kita mempermuliakan namanya. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan kami pagi hari ini. Kiranya firman-Mu meneguhkan iman kami bahwa Engkau telah menghapus segala hutang dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, kiranya firman-Mu memberkati setiap kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.